stronger than my fear. Your grace is greater than my sin. Will trample death. Where is your sting? Here I declare my victory. Your love is stronger than my fear. Your grace is greater than my sin. Will trample death. Where is your sting? Here I declare my victory. Even when the mountains tremble, even when the storms come my way, even in the darkest night, you never let me go. Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battles. Even in the darkest night, you'll never let me go. Stronger than my fear. Your grace is greater
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Apa kabar? Saya yakin dan percaya kita semua dalam keadaan baik. Karena Tuhan kita baik, kita hidup karena anugerahnya, kita hidup karena kemurahannya. Dia sangat dan teramat baik bagi kita. Kalau kita ada sampai saat ini, kita boleh menikmati berkat dan kemurahan Tuhan. Itu semua karena kasih dan kemurahannya. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam hadirat-Nya, memuji dan menyembah dan bersyukur untuk segala perbuatan Tuhan yang ajaib atas kehidupan kita. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita naikkan syukur. Haleluya. Tuhan kita sangat baik, teramat baik bagi kita. Kalau kita ada sampai saat dan detik ini, semua bukan karena kekuatan kemampuan kita, tapi karena kasih dan kemurahan Tuhan bagi kita. Kita harus bersyukur, kita harus memuji dan memuliakan namanya, karena Dia sangat-sangat baik bagi kita. Dia mengasihi kita, Dia peduli atas kehidupan kita, sehingga kita boleh menikmati akan perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa atas kehidupan kita. Mari sembah Dia, mari agungkan
Dia ada di sini. Roh Kudus sedang bekerja menguasai kita, sehingga kita sungguh mengagungkan dan memuliakan Dia. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Aku ada saat ini semua karena kemurahan-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau baik dan teramat baik bagi kami. Jikalau kami ada, kami hidup sampai saat ini, semua karena kasih dan kemurahan-Mu. Semua karena kebaikan-kebaikan-Mu bagi kami. Kami patut bersyukur, kami patut berterima kasih, sebab Engkau Bapa yang sangat baik bagi kami, peduli atas kehidupan kami. Kami boleh beribadah di pagi hari ini, itu karena kasih dan kemurahan-Mu. Engkau kuduskan, Engkau sucikan kami, baik yang melayani maupun yang beribadah. Biarlah semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya ibadah ini, kami serahkan Tuhannya dalam nama Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan dengan kuasa Roh Kudus. Tuhan memberkati kita semua yang beribadah di pagi hari ini. Haleluya, amin. Tuhan Yesus bukan saja Dia teramat baik dalam kehidupan kita, tapi Dialah pengharapan kita satu-satunya, yang kita percayai, yang kita andalkan dalam kehidupan kita. Walaupun badai menerpa, walaupun COVID belum berakhir, tapi Yesuslah perlindungan kita satu-satunya, yang layak kita puji, yang layak menerima hormat, pujian, dan kemuliaan. Yesus, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku,
Yesus, Kaulah pengharapanku, percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya laku mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadaku, ya Allahku. Kepadamu, ya Allahku. Kepadamu, ya Allahku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih untuk kesempatan pagi ini kami kembali bisa beribadah walaupun masih dalam online. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami dan Tuhan akan memberkati kami semua lewat firman Tuhan yang kami baca dan renungkan pada pagi hari ini. Urapi hamba-Mu yang menyampaikannya menjadi saluran berkat buat setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan pada pagi hari ini. Urapi juga seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Biarlah berkat Tuhan, sukacita Tuhan akan melingkupi mereka, sehingga apa yang mereka dengar menjadi berkat dan kekuatan buat mereka pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, di dalam satu nama yang berkuasa, nama Tuhan Yesus yang mengasihi kami. Haleluya, amin. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat kita bertemu kembali, masih dalam ibadah online pagi hari ini. Kita belum tahu kapan kita bisa beribadah, bertatap muka, tetapi saya percaya Tuhan hadir bersama dengan kita pagi hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca dari satu perikop 1 Petrus pasal yang keempat. Saya mengambil ayat yang pertama dan yang kedua saja. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu 1 Petrus 4 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa, jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Puji Tuhan, berbahagia setiap kita yang membaca merenungkan firman Tuhan. Kita bersyukur pagi ini kita masih dapat mengikuti ibadah walaupun masih dalam online. Renungan pagi hari ini saya akan beri judul Hidup Seturut Kehendak Tuhan. Bagaimana hidup seturut kehendak Tuhan? Minggu lalu kita sudah mendengar bagaimana kita hidup di bawah pimpinan Roh. Ya, bagaimana kita sudah mati secara daging, mati bersama Kristus dan hidup juga bersama dengan Kristus. Hari ini kita mau mendengar bagaimana hidup seturut kehendak Tuhan, hidup
bagaimana hidup di bawah tuntunan pimpinan Roh Kudus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kekristenan bukan menjanjikan sesuatu yang baik saja. Kekristenan menjanjikan bukan sesuatu yang enak, tetapi Tuhan ingin melatih kita sebagai umat kepunyaannya untuk melatih menjadi orang-orang yang teguh di dalam Dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika Bapak Ibu membawa seseorang mengenal kepada Tuhan Yesus, ada banyak dari teman-teman saya yang seringkali membawa orang-orang untuk kenal Tuhan dengan mengiming-imingi mereka bahwa jadi Kristen itu enak, jadi Kristen itu kalau miskin jadi kaya, jadi Kristen itu tanpa hambatan, jadi Kristen itu sesuatu yang mengenakan. Tapi saya mau beritahu bahwa Alkitab tidak memberitahu seperti itu. Alkitab memberitahu kepada kita bahwa menjadi Kristen adalah pikul salib dan ikut Tuhan Yesus. Kedatangan Yesus ke dalam dunia ini adalah membawa kerajaan Allah. Kerajaan Allah yang seperti apa? Yesus datang untuk memberikan kita kerajaan Allah, yaitu dipindahkan kita dari maut, dipindahkan ke dalam hidup. Hidup yang kekal bersama dengan Dia. Hidup yang penuh sukacita di dalam Dia. Kerajaan Allah yang dibawa Yesus ke dalam dunia, Tuhan Yesus mengatakan, "Akulah kebenaran, akulah hidup. Barang siapa percaya kepadaku tidak binasa." Yesuslah kebenaran itu. Ketika kita hidup, ketika Yesus hadir menerima kebenaran itu, maka kita menerima sukacita, damai sejahtera yang dari Tuhan. Tetapi bukan berarti kita hidup tanpa hambatan. Saat kita percaya, maka Tuhan Yesus ada bersama dengan kita, Dia menyertai kita. Tetapi bukan berarti hidup ini tanpa hambatan, saya katakan. Ada badai, ada gelombang, ada pencobaan, ada lembah kelam. Itu sebabnya Daud berkata, dalam lembah kekelaman aku tidak takut bahaya. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, saat kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka apapun yang terjadi, yang terpenting adalah Yesus ada bersama dengan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat seseorang, itu sebabnya orang percaya disebut eklesia, dipanggil dari dalam gelap ke dalam terangnya yang ajaib. Untuk apa? Untuk hidup dalam terangnya yang ajaib, untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan, untuk hidup menghidupi kebenaran Tuhan. Jadi saat saudara dan saya percaya kepada Kristus, maka firman Tuhan berkata bahwa engkau sudah dibeli dengan darah yang mahal. Dan engkau menjadi sah, menjadi milik Kristus. Engkau bukan milikmu sendiri, tetapi engkau adalah milik kepunyaan Kristus. Jadi hidup kita yang kita jalani ini bukan milik kita sendiri lagi. Kita tidak punya hak lagi atas hidup kita. Kita sudah dibeli dengan harga yang mahal. Kita sudah dibeli lunas. Karena itu hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Ketika Kristus hidup di dalam kita, maka kita harus hidup seturut dengan maunya Tuhan. Seturut maunya Tuhan. Banyak di antara kita anak-anak Tuhan yang seringkali mau dengar, mau hafal ayat, mau stabilo ayat-ayat yang bagus saja. Ayat-ayat yang bilang engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan naik dan bukan turun. Engkau akan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Tapi hari ini saya membaca, bagi Bapak Ibu Saudara kita semua membaca bahwa karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun juga harus mempersenjatai diri dengan pikiran-pikiran yang demikian. Tuhan ingin
bahwa kita ikut dalam penderitaan yang telah Dia lakukan. Jadi hidup ini jadi anak Tuhan ya. Mengapa mengalami penderitaan? Tuhan ingin kita dilatih, Tuhan ingin terlatih, Tuhan ingin kita rendah hati. Saat kita mengalami penderitaan tidak berdaya, maka kita tidak bisa sombong dan kita katakan, aku lemah Tuhan. Rasul Paulus katakan, saat aku lemah, maka aku kuat. Kenapa Rasul Paulus lemah tetapi kuat? Sebab dalam kelemahan itulah Rasul Paulus ada di titik yang paling lemah dan dia berkata bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia lemah, tapi kuasa Tuhan bekerja sempurna saat kita lemah. Kita mau terus hidup dalam kehendak Tuhan. Kita jalan hari-hari ini kita diajar untuk mengalami banyak penderitaan, banyak tantangan. Orang-orang percaya tidak bisa beribadah, kita harus beribadah di rumah. Tapi kita harus tetap setia kepada Tuhan. Kita setia iring Tuhan. Ada banyak anak-anak Tuhan yang bilang kalau sudah percaya titik. Dan saya masuk surga. Tapi saya mau beritahu hari ini bahwa Tuhan ingin engkau tidak hanya percaya, tapi percaya dan melakukan. Levelnya bukan cuma sampai level percaya. Kalau level percaya, setan pun percaya ada Tuhan. Tapi Tuhan mau bahwa kita percaya dan melakukan. Itu bedanya. Setan percaya ada Tuhan. Kita percaya ada Tuhan. Tapi setan tidak melakukan kehendak Tuhan. Tapi anak-anak Tuhan yang percaya dan melakukan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saat kita bertobat percaya kepada Yesus tidak titik. Ada banyak orang percaya yang setelah percaya kemudian suka-sukanya dia. Bapak Ibu sering nyanyi suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, tapi suka-suka hidupmu sendiri. Hidup ini punya saya. Saya mau buat apa saja, saya bisa. Saya mau buat apa saja, suka-sukanya saya. Saya mau pergi kemana saja, suka-sukanya saya. Saya mau ibadah tidak beribadah, Tuhan tidak lihat. Suka-sukanya saya. Tapi saya mau beritahu, Tuhan punya CCTV. Dan CCTV Tuhan itu 24 jam. Buat kita. Dia melihat saudara dan saya. Dia ingin engkau jadi orang Kristen yang berkualitas. Yang hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Yang hidup menurut kehendaknya Tuhan, melakukan, bukan dengan keinginan daging. Tapi Tuhan ingin kita menyangkal diri. Tuhan bilang berbahagialah apabila kamu jatuh ke dalam pencobaan, berbagai-bagai pencobaan. Sebab dalam berbagai pencobaan itu mendatangkan iman yang menghasilkan ketekunan. Dan kemudian mahkota yang akan kita dapatkan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari-hari ini adalah hari-hari yang semakin singkat menjelang kedatangan Tuhan Yesus. Tuhan ingin saudara dan saya didapati setia. Saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan ingin dia mendapati iman, mendapati kesetiaan saat ia datang kembali yang kedua kali. Ada banyak tantangan, ada banyak pencobaan saya bilang. Tapi kita tetap harus kuat. Tidak penting, saya bilang ada badai, ada gelombang. Asal ada Yesus bersama dengan kita. Ketika kita tahu bahwa kita miliknya Tuhan. Ketika kita tahu menyadari saya sudah dibeli, ditebus dengan harga yang mahal. Maka engkau dan saya tidak khawatir dalam hidup ini. Ada banyak anak-anak Tuhan yang bilang, saya ikut Tuhan ingin senang. Saya ikut Tuhan ingin kaya.
Saya ikut Tuhan ingin tanpa penderitaan. Kalau engkau ikut Tuhan ingin kaya, jangan ikut Tuhan, ikut dukun saja. Tapi saya mau beritahu hari ini bahwa ikut Tuhan itu pikul salib. Ikut Tuhan, lakukan kehendak Tuhan, hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Seringkali kita harus menyangkali daging kita, keinginan kita. Hari ini barangkali Bapak Ibu, hari Minggu saya ingin pergi jalan-jalan. Saya ingin pergi senang-senang. Tapi engkau duduk di bawah kaki Tuhan. Aku mau menyangkal diri, aku mau ibadah dulu kepada Tuhan. Mengutamakan Tuhan, hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat ini harus menjadi ayat emas bagi kita. Bahwa karena Kristus sudah menderita, maka orang percaya juga akan masuk dalam penderitaan. Tapi jangan takut, kata Tuhan. Ada Tuhan yang menyertai kita. Ada Tuhan yang bersama dengan kita. Dalam badai, dalam gelombang, dalam pencobaan yang engkau harus alami dalam hidup ini. Ada Tuhan. Ada lagu yang mengatakan, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kalau saudara hidup dalam tuntunan Tuhan, saudara menyerahkan hidup utuh kepada Tuhan, maka hidupmu dalam genggaman tangan Tuhan, menggenapi firman Tuhan setiap hari. Ada penderitaan, ada pencobaan, ada tantangan, tapi ada kemenangan, ada mujizat yang terus digenapi dalam hidup kita. Dan itu janji Tuhan. Janjinya ya dan amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita masuk dalam ayat yang kedua. Dikatakan, kalau kita menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya, katanya, saat kita menderita bagi Kristus, waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau sisa itu banyak apa sedikit? Kalau sisa itu sedikit. Firman Tuhan katakan, supaya waktu yang sisa, saudara dan saya semua hidup dalam waktu yang sisa. Coba bilang sama semua, sama keluargamu yang ada di kiri kananmu, engkau hidup dalam waktu yang sisa. Jangan bilang, saya baru 30 tahun, saya baru 20 tahun, saya baru 40 tahun. Tidak ada yang tahu waktu sisa Tuhan itu berapa untuk kita. Alkitab bilang umur manusia itu berapa? Umur Alkitab 70 tahun. Tapi apakah kita akan sampai 70 atau lebih? Tidak ada yang tahu. Waktu yang sisa itu Alkitab katakan, firman Tuhan katakan pagi ini, kita pergunakan, apa katanya? Bukan menurut keinginanmu, bukan menurut keinginan manusia, tapi menurut kehendak Allah. Yaitu apa? Mencapai apa yang Tuhan inginkan. Berapa waktu yang sisa yang Tuhan beri, kita berusaha dengan kekuatan Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Untuk apa? Untuk menggunakan waktu ini sebaik-baiknya. Mencapai apa yang Tuhan inginkan. Sukses itu bukan menurut cita-cita kita tercapai, bukan. Tapi sukses itu temukan cita-cita Tuhan dalam hidupmu. Bukan cita-cita saya. Tapi tercapainya cita-cita Tuhan dalam hidup kita. Itulah sukses yang besar. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada banyak orang yang ingin hidup umur panjang. Hari-hari ini saya melihat orang-orang ingin sehat. Semuanya bersepeda. Ingin sehat. Olahraga aerobik ingin sehat, ingin umur panjang. Umur panjang boleh, tentu saja boleh.
Minta umur panjang sama Tuhan boleh. Tapi Alkitab katakan kita hidup dalam waktu yang sisa. Berapapun umur Bapak Ibu Saudara hari ini, itulah umur sisa yang Tuhan masih berikan buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Jadi firman Tuhan mengatakan kepada kita, jangan bodoh, tapi hidup mengerti kehendak Tuhan. Hari-hari ini jangan hidup seperti orang bebal, orang bodoh yang tidak mengerti kehendak Tuhan. Tapi kalau melihat semua tanda-tanda yang sedang terjadi, maka mari kita jangan lengah. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Untuk apa? Untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Ada banyak teman-teman saya bilang, aduh, saya sering gagal. Saya pengennya melakukan kehendak Tuhan. Tapi saya sering jatuh bangun dalam hidup ini. Banyak hal-hal yang tidak berkenan yang saya lakukan. Bagaimana supaya saya hidup seturut kehendak Tuhan? Hari ini saya mau beritahu, supaya engkau hidup seturut kehendak Tuhan. Jaga hubunganmu dengan Tuhan. Hidup dalam kebenarannya Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Hubungan pribadi yang terus konsisten dengan Tuhan. Itu yang menolong engkau dan saya untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Ada pencobaan, ada godaan. Tapi ketika engkau dekat dengan Tuhan, maka engkau peka dengan kehendak Tuhan. Kalau kita mulai belok, maka Roh Kudus akan mengingatkan kita. Jatuh bangun itu biasa. Ya. Bukan cuma lagu jatuh bangun, lagu dangdut jatuh bangun biasa. Tapi kalau engkau jatuh terus jatuh, itu yang luar biasa. Ya. Tuhan tahu kalau kita jatuh, kalau kita kadang-kadang terpleset, Tuhan tahu. Tapi Tuhan ingin kita terus berusaha, kata Rasul Paulus. Berusaha berlatih untuk apa? Untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Sebab apa? Sebab hidupmu bukannya engkau lagi, tapi Kristus yang ada di dalam kita. Hidup ini bukan milik kita, bukan suka-sukanya kita, tapi suka-sukanya Tuhan. Ya. Yakobus 1 ayat 2 saya bacakan. Yakobus 1 ayat 2. Saudara-saudara, anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Jadi saudara, hari ini kalau engkau ada pencobaan, ada tantangan, ada kesulitan, jangan ngomel sama Tuhan. Tuhan, saya jadi orang Kristen kok kieu-kieu wae. Jadi orang Kristen kok malah menderita. Dulu saya belum jadi anak Tuhan, malah senang, hartanya banyak, jadi anak Tuhan sekarang hartanya habis. Yang penting apa? Kekekalan yang Tuhan siapkan bagi saudara dan saya. Amin. Itu yang penting. Bukan harta dunia, bukan daging yang penting, tapi harta sorga yang Tuhan siapkan bagi kita. Itu yang paling penting. Dan kita mempergunakan, tadi dikatakan apa? Waktu yang sisa. Waktu yang sisa untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Hari-hari ini Bapak Ibu tidak punya kesempatan ibadah, tapi menggunakan waktu yang sisa ini dengan ibadah online. Menggunakan waktu yang sisa ini melakukan kehendak Tuhan. Mendahulukan Tuhan. Sebab kita tahu bahwa apa? Bahwa apa yang kita lakukan itu akan membuahkan sesuatu yang kekal yang Tuhan siapkan. Berjalan sesuai kehendak Tuhan. Menghidupi kehendak Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan itu tidak bisa diwakilkan. Saya pernah dulu punya sopir. Dan kalau bulan puasa dia selalu bilang, saya bilang, Pak, hari ini puasa enggak? Ente neng,
Da abdi mah tos diwakilkeun. Ibadah itu nggak bisa diwakilkan, Bapak Ibu. Ibadah itu harus engkau sendiri dengan Tuhan. Hubunganmu dengan Tuhan itu tidak bisa diwakilkan. Anak saya saja yang ibadah, saya nanti. Jadi kalau ke sorga juga nanti diwakilkan. Tidak boleh diwakilkan. Hubungan dengan Tuhan itu masing-masing kita akan mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapan Tuhan. Yang besar, yang kecil, semua masing-masing. Satu kali kelak kita akan berhadapan dengan Tuhan. Mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan apa yang sudah Bapak, Ibu, Saudara, dan saya buat di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu yang dikasih Tuhan, dengan waktu yang sisa yang Tuhan beri, saya ingin mengingatkan, menantang Bapak, Ibu, apa yang sudah Bapak, Ibu, Saudara, dan lakukan dalam waktu yang sisa. Apa yang akan kita lakukan dalam waktu yang sisa yang masih Tuhan beri kepada kita. Barangkali ada yang bilang, aduh dari dulu juga Tuhan Yesus datang, tapi nggak pernah datang-datang. Bersyukur hari ini Tuhan Yesus belum datang. Sebab Tuhan masih beri engkau waktu sisa itu. Dan gunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang ada. Jangan bilang nanti aja ibadahnya. Nanti aja berdoanya. Nanti aja baca firman-Nya. Kalau semuanya sudah selesai, maka semuanya terlambat. Hari ini Tuhan masih beri kesempatan kepada kita. Maka saya mengajak Bapak Ibu semua jemaat, mari kita hidup menggenapi firman Tuhan. Hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Hidup seperti orang pintar. Jangan seperti orang bebal, tapi mengerti kehendak Tuhan. Saya berdoa, biarlah Bapak Ibu semua terus makin ditolong Tuhan untuk hidup menyenangkan Tuhan, memuliakan Tuhan, seturut dengan kehendak Tuhan. Ada kalanya kita tidak kuat, tapi kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolong saya, supaya saya bisa terus hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Sampai saya boleh bertemu dengan Tuhan. Dan sampai saya boleh mendapatkan mahkota yang Tuhan janjikan bagi saya. Saya berdoa, Tuhan terus menolong kita semua, supaya satu saat kita semua terus hidup dalam kemenangan yang Tuhan janjikan. Hidup dalam kemenangan demi kemenangan. Jangan lelah terus berdoa. Jangan pernah lelah dengan doa-doa kita, sebab Tuhan ada bersama dengan kita. Dalam setiap pergumulan, kita bersyukur punya Tuhan yang setia, punya Tuhan yang terus bersama dengan kita, mengasihi kita. Sekalipun ada tantangan, kalau hari ini menghadapi tantangan, bersyukur sama Tuhan, bilang, Tuhan terima kasih. Saya mengalami penderitaan sebab firman Tuhan juga bilang, seperti Kristus menderita, saya pun menderita. Bersyukur, bangga karena engkau menderita bagi Kristus. Bangga karena engkau punya Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih bahwa kami memiliki Engkau, Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih buat kesempatan kami boleh hidup bagi Tuhan. Kami hidup seturut kehendak Tuhan. Tuhan menolong setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan pada pagi hari ini, supaya dalam hidup mereka, dalam mereka mengiring kepada Tuhan, mereka boleh tetap setia, mereka boleh tetap kuat, mereka boleh tetap memandang kepada Tuhan, mereka boleh terus hidup dalam kekudusan, hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Ada banyak tantangan, kesulitan yang kami hadapi, tetapi kami bersyukur kami punya Tuhan yang luar biasa, yang senantiasa ada bersama dengan kami. Kami percaya gelombang, badai, pencobaan, apapun yang harus kami hadapi, kami tahu asal kami bersama dengan Tuhan, maka semuanya kami dapat lalui dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap jemaat Tuhan,
pagi hari ini, dimanapun mereka berada, apapun yang mereka hadapi, jadikan mereka jemaat Tuhan yang setia dan hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh jemaat-Mu yang ada pagi hari ini, dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati dan menolong mereka. Berkati mereka dalam segala usaha yang mereka lakukan, pekerjaan yang mereka lakukan. Tuhan memberkati, biarlah pertolongan Tuhan nyata dalam hidup mereka setiap hari. Mereka boleh merasakan penyertaan dan kasih setia Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih buat kesetiaan mereka dalam memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan balas berkati sesuai dengan janji Tuhan. Tuhan menolong mereka terus hidup dalam kesetiaan, mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pegang tangan mereka untuk mereka makin hari hidup makin berkenan kepada Tuhan. Kalau ada jemaat-Mu yang sakit pagi hari ini, Tuhan biarlah tangan-Mu terulur bagi mereka, menyembuhkan, menjamah mereka pada pagi hari ini, dan mereka boleh dipulihkan, disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, keamanan di negara kami. Biarlah Tuhan akan menolong, memberikan hikmat akal budi kepada Bapak Presiden dan seluruh pimpinan negara yang ada. Mereka boleh ditolong oleh Tuhan untuk dapat mengamankan negeri ini. Terima kasih Tuhan, kalau ada yang mau mengacaukan anak-anak Tuhan, mengacaukan negara kami, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan menolong, memberikan keamanan bagi negara kami. Terima kasih Tuhan, berkati sekali lagi seluruh jemaat Tuhan yang ada, apapun pergumulan mereka, biarlah pertolongan Tuhan nyata dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan sudah mendengar doa kami, karena kami sudah naikkan dalam satu nama yang berkuasa, nama Tuhan Yesus yang mengasihi kami semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan menerima berkat dari Bapak Gembala. Setelah kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan, kita akan sama-sama akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Pesan saya, setialah kepada Tuhan. Minggu depan kita akan melanjutkan apa yang telah saya sampaikan pada 2 minggu yang lalu. Biarlah kiranya itu akan menjadi berkat bagi kita semua dan membuat kita bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari jemaat berdiri semua. Kita akan sama-sama akhiri ibadah. Angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat daripada Bapa di sorga, anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, kekuatan, penghiburan, dan sukacita dalam Roh Kudus akan menyertai kita semua. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali. Mari semua yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu,
ajaib Tuhan.